teman-teman, nama saya Novita Sinaga, NIM 1911-02-003. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul pengendalian vektor saat bencana. Apa itu vektor? Vektor adalah organisme hidup yang dapat memindahkan agen penyakit dari satu hewan ke hewan lain atau ke manusia. Adapun jenis vektor antara lain, 1. Vektor mekanik. Vektor mekanik merupakan vektor yang melakukan penularan penyakit tanpa adanya terjadi perubahan agen pada agen penyebab penyakit. Yang kedua, vektor biologi. Vektor biologi adalah vektor yang dimana agen penyebab penyakitnya mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan secara bertahap. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk menjadi penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Untuk pengendalian vektor perlu diketahui, yang pertama tempat perindukan atau breeding place, yang kedua kebiasaan makan atau feeding habit, yang ketiga tempat istirahat atau resting place, yang keempat jarak. Pun jenis-jenis pengendalian vektor. Yang pertama adalah pengendalian mekanik atau fisik. Metode pengendalian secara fisik atau mekanik adalah upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan habitat perkembangbiakan dan populasi vektor secara fisik dan mekanik. Contoh, 1. Modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan atau 3M, 2. Pemasangan kelambu, 3. Memakai baju lengan panjang, 4. Penggunaan hewan sebagai umpan nyamuk. Pengendalian vektor yang kedua adalah pengendalian hayati atau biologi. Pengendalian secara hayati atau biologi menggunakan parasit atau predator pemakan identik atau ikan, mina, padi, dan lain-lain. Yang kedua menggunakan bakteri, virus, fungi. Yang ketiga menggunakan manipulasi gen atau penggunaan jantan mandul dan lain-lain. Adapun pengendalian vektor secara kimia menggunakan metode 1. Surface spray atau IRS, 2. Kelambu berinsektisida, 3. Larvasida, 4. Space spray atau pengkabutan panas atau fogging dan dingin atau ULV, 5. Insektisida rumah tangga atau penggunaan repelan, nyamuk bakar, aerosol, dan lain-lain. Adapun pengawasan dan pengendalian vektor dilakukan melalui cara yang pertama pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan terdiri dari menghilangkan tempat perindukan vektor seperti genangan air dan tempat perindukan sampah. Yang kedua, memberi tutup pada tempat sampah. Yang ketiga, menimbun tempat sampah yang menjadi sarang nyamuk. Yang keempat, membuat saluran air. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, membersihkan dan menjaga kebersihan jamban. Pengawasan vektor yang kedua dilakukan dengan pengendalian bahan kimia. Adapun metode yang digunakan, 1. Dilakukan dengan penyemprotan, pengasapan, atau pengkabutan di luar tenda pengungsian dengan menggunakan insektisida. 2. Frekuensi penyemprotan, pengasapan, atau pengkabutan, serta jenis insektisida yang digunakan sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan setempat. 3. Fogging adalah cara yang dianggap efektif oleh petugas Depkes untuk membunuh nyamuk dewasa. 4. Bahan fogging yang digunakan adalah air, mitan atau solar oil ditambah insektisida. 5. Bahan insektisida yang tersebut mengabsorpsi cairan dari tubuh nyamuk sehingga nyamuk mengalami dehidrasi dan menjadi pusing, lalu kelamaan nyamuk tersebut mati. Adapun pengendalian dan pengawasan vektor yang ketiga adalah dilakukan dengan surveillance. Surveillance dilakukan terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi bencana atau lokasi penampungan pengungsi yang dapat menjadi faktor risiko timbulnya persebaran atau penyakit terhadap pengungsi. Pengendalian vektor demam berdarah. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Pengendalian vektor secara kimia menggunakan insektisida. Pengendalian vektor secara biologi menggunakan agen predator biologi atau pemangsa. Jenis predator pemangsa yang biasa digunakan adalah ikan pemangsa atau cupang, tamplo, gabus, dan lain-lain. Bagaimana pengendalian vektor penyakit malaria? Malaria adalah penyakit menular akibat infeksi parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria yang bernama Anopheles. Nyamuk Anopheles penyakit malaria ini banyak terdapat pada daerah dengan iklim sedang, khususnya di benua Afrika dan India.
Pengendalian vektor dilakukan dengan cara 1. Penyemprotan rumah dengan insektisida, 2. Penggunaan telembu, 3. larvasida, 4. Pemakaian ikan pemakan jentik. Bagaimana pengendalian vektor lalat? Lalat adalah vektor pembawa penyakit seperti diare yang penularannya melalui kontaminasi dengan makanan ataupun dengan kotoran. Usaha pemberantasan lalat meliputi 1. Tindakan penyehatan lingkungan, menghilangkan tempat pembiakan lalat, dan melindungi makanan terhadap kontaminasi oleh lalat. 2. Membasmi larva lalat. 3. Membasmi lalat dewasa. Bagaimana pengendalian vektor tikus? Tikus adalah salah satu famili hewan pengerat dari ordo Rodentia. Dengan mengetahui pola dan potensi perkembangan tikus di daerah ekosistemnya, maka pengendalian tikus dapat dilakukan dengan cara 1. Pengendalian secara kultur teknis, 2. Sanitasi lingkungan, 3. Pengendalian secara mekanis dan biologis, 4. Pengendalian secara emposan atau pengasapan beracun atau fumigasi. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Semoga video yang saya buat dapat membantu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.